Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Atalia dari 12 MIPA 4 akan menampilkan hasil kerja saya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bab 6, guru pembimbing yaitu Ibu Yayu Yarnita. A. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif merupakan suatu cara bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan diri dalam kerjasama dengan negara-negara lain. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dicetuskan oleh Sultan Syahrir dalam pidatonya di acara Inter-ASEAN Relations Conference di New Delhi pada 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pertemuannya, Sultan Syahrir mengajak bangsa-bangsa di Asia bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia. Sikap tidak memihak adalah sikap paling tetap dalam menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan ketegangan akibat perang dingin. Pernyataan Sultan Syahrir ini juga dipertegas kembali oleh Muhammad Hatta saat melakukan sidang Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta pada 2 September 1948. Politik luar negeri bebas aktif berarti dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia tidak hanya bersikap netral atau tidak memihak, tetapi juga aktif dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Upaya ini ditunjukkan dengan bebas menjalin persahabatan dengan semua negara-negara dasar saling menghargai atas dasar saling menghargai. Yang kedua, landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. A. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia negeri bebas aktif. Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman ataupun pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Adapun tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta, yang pertama mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kedua, memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Selain Pancasila, bangsa Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam politik luar negerinya, yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dan alinea keempat contohnya. B. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri. Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat politik pemerintah 1 November. Maklumat tersebut memiliki poin-poin penting, yaitu politik damai dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Yang ketiga, politik bertetangga, baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. Selalu mengacu pada piagam PBB dalam menjalankan hubungan dengan negara lain. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif Indonesia terdapat dalam alinea pembukaan Undang-Undang 1945, Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, dan amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang disampaikan pada 17 Agustus 1960. Atau lebih dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Amanat Presiden Soekarno tersebut memuat tujuan jangka pendek. Tujuannya yaitu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme. Pada masa demokrasi terpimpin, arah politik luar negeri Indonesia semakin dipertegas melalui pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960. Atau yang berjudul Dejanja Revolusi Kita atau Dejarek.
3. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. A. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, politik luar negeri Indonesia berkaitan dengan kabinet-kabinet yang menjalankan pemerintahan. Kesepakatan dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Chokran yang dikenal dengan Mutual Security Act. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, pemerintah mengubah kebijakan politik luar negerinya. Kabinet Ali Sastroamidjojo meminta parlemen menetapkan sikap yang pasti antara 3 kemungkinan sikap politik luar negeri. Arah politik luar negeri kembali berubah pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa Burhanuddin Harahap, ia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan agak condong ke arah barat. Saat itu Indonesia menjalin hubungan baik dengan Australia, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Hubungan baik tersebut diberikan dampak positif bagi Indonesia. B. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia ditentukan oleh Presiden Soekarno. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno-Hatta memperkenalkan doktrin politik baru yang membagi dunia menjadi 2 blok, yaitu New Emerging Force atau NEFO dan Old Established Force atau OLDEFO. NEFO terdiri atas negara-negara berkembang dan negara sosialis yang dianggap progresif, termasuk negara-negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Adapun OLDEFO terdiri atas negara kolonialisme, imperialisme, dan dianggap penghambat bagi kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negerinya semakin condong ke arah sosialis Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketika hubungan antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok memburuk, Indonesia mendekatkan diri ke Republik Rakyat Tiongkok, negara-negara yang sehaluan dengan negara-negara tirai bambu. Hubungan tersebut melahirkan poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Faktor lain yang menyebabkan poros tersebut yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Karena Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Indonesia didukung penuh oleh Inggris. C. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Menurut Presiden Soeharto, stabilitas ekonomi tidak dapat terlaksana tanpa stabilitas keamanan dalam negeri. Politik luar negeri Indonesia diterapkan hubungan baik dengan negara-negara tetangga, Guneighbor Policy. Awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah berupaya memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Pada 11 Agustus 1966, pemerintah Indonesia menandatangani normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mengakui Malaysia sebagai negara berdaulat. 1 tahun kemudian, mereka bergabung dalam ASEAN, kerjasama yang membangun hubungan baik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Pada masa Orde Baru, pemerintah juga menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Hubungan tersebut tidak hanya terbatas ekonomi, tetapi juga militer dan kebijakan-kebijakan nasional yang mendapat pengaruh dari hubungan tersebut. Politik luar negeri yang diterapkan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia secara global. D. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi.
Pada masa reformasi dimulai sejak kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie, Indonesia mengembalikan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri, itu pemilihan hubungan luar negeri Indonesia mengalami fluktuasi. Pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerintah Indonesia justru mengakhiri kerjasama dengan IMF. Selain itu, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada 2003 menunjukkan politik luar negeri Indonesia masih lemah. Politik luar negeri Indonesia mengalami perbaikan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah Indonesia terlihat aktif dalam pergaulan internasional. Ini ada presiden-presidennya, yaitu Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. B. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama itu Konferensi Asia Afrika. Latar belakangnya itu setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai pemenang dan muncul sebagai kekuatan utama dunia. Kedua negara tersebut bersaing memperebutkan pengaruh di negara-negara lain. Periode tersebut terjadi sejak akhir 1945 hingga awal 1990-an. Dikenal dengan Perang Dingin. Sementara itu, peran PBB sebagai badan internasional dinilai kurang optimal dalam membantu penyelesaian masalah negara-negara di dunia. Oleh karena itu, lahir gagasan mengenai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Pemerkasa Konferensi Asia Afrika. Pada awal 1954, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri. Dari Birma itu ada UNU, dari India Jawaharlal, dari Pakistan ada Muhammad Ali, dari Indonesia itu ada Ali Sastroamidjojo. Dalam pertemuan yang dinamakan Konferensi Kolombo 28 April sampai 2 Mei 1954, Perdana Menteri tersebut sepakat mengenai perlunya diadakan Konferensi Asia Afrika. Lalu pada 28 sampai 30 Desember 1954, kelima Perdana Menteri yang hadir dalam Konferensi Kolombo mengadakan perbincangan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Bogor, sehingga dinamakan Konferensi Bogor. Dalam Konferensi Bogor, kelima Perdana Menteri memastikan kembali peserta-peserta yang akan hadir dalam Konferensi Asia Afrika. Selain itu, anggota konferensi menyepakati waktu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, yaitu pada April 1955. C. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada 18 sampai 24 April 1954 di Bandung. Konferensi ini menghasilkan keputusan yang dikenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Melalui Dasar-Sila Bandung, negara-negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika menyatukan tekad dalam menciptakan perdamaian dunia yang terdiri atas aspek kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai, dan kerjasama untuk keuntungan bersama. D. Dampak Konferensi Asia Afrika. Setelah dampaknya ini, ia membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa Asia Afrika, dan juga berhasil menumbuhkan semangat solidaritas di negara-negara Asia Afrika.
Negara-negara di kawasan Asia Afrika menyelenggarakan beberapa konferensi seperti Konferensi Mahasiswa Asia Afrika, Konferensi Setia Kawan Rakyat Asia Afrika, Konferensi Wartawan Asia Afrika, dan Konferensi Islam Asia Afrika. 2. Misi Garuda. Misi Garuda merupakan pasukan yang dikirim pemerintah Indonesia untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Latar belakangnya yaitu pada November 1956, Sekjen PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama United Nations Emergency Force (UNF). Tindakan tersebut ditanggapi pemerintah Indonesia dengan menyatakan kesanggupan menyumbangkan pasukan dalam UNF. Indonesia mengirim suatu pasukan itu disebutkan Misi Garuda. Tujuannya yaitu pengiriman Misi Garuda ke wilayah konflik merupakan bentuk nyata keterlibatan langsung Indonesia dalam menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Misi Garuda bertugas sebagai Peacekeeping Force atau pasukan pemeliharaan perdamaian. C. Peran Misi Garuda dalam penyelesaian konflik internasional. Pengiriman Misi Garuda pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 8 Januari 1957, pemerintah Indonesia mengirim Misi Garuda 1 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Inf. Hartoyo dan Letnan Kolonel Suadi Suromiradjo. Lalu peran aktif Misi Garuda dalam beberapa konflik, yaitu konflik di Kongo. Konflik di Kongo ini pada 1960 dan 1962, Indonesia mengirimkan Misi Garuda 2 dan Garuda 3 ke Kongo di bawah pimpinan Letkol Inf. Solichin dan Brigjen TNI Kemal Idris. Yang kedua, konflik di Vietnam pada 1973 sampai 1974. Misi Garuda yang dikirim yaitu Misi Garuda 4 di bawah pimpinan Brigjen Wiyogo Atmodarminto, Misi Garuda 5 di bawah pimpinan Brigjen Harsoyo, dan Misi Garuda 7 di bawah pimpinan Brigjen S. Sumantri. Konflik yang ketiga itu konflik Timur Tengah. Mengirim kontingen Garuda 4, 7, 9, dan 11 pada 1973, 1974, 1990, dan 1992. Pada saat itu, wilayah Timur Tengah sedang mengalami pergolakan akibat Perang Teluk yang melibatkan Iran, Irak, dan Kuwait. Yang keempat, konflik di Kamboja, yaitu pada 1992. Dan Misi Garuda yang dikirim Misi Garuda 12 di bawah pimpinan Letkol Inf. Erwin Sujono. Tugas mereka misinya menjaga genjatan senjata dan mengawasi pergantian kekuasaan di Kamboja. Deklarasi Juanda. Sejak 13/1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjadi dasar terbentuknya kedaulatan wilayah baru setelah proklamasi kemerdekaan dan konferensi meja bundar. Pernyataan tersebut dikenal dengan Deklarasi Juanda karena terjadi pada masa pemerintahan Kabinet De Juanda Kartawijaya. Ini ada seorang tokoh ini, De Juanda Kartawijaya. Keempat, gerakan non-blok. Latar belakangnya yaitu
Konferensi Asia Afrika dikatakan sebagai embrio gerakan non-blok. Presiden Joseph Broz dan Yugoslavia dan Presiden Gamal mengirim undangan kepada Soekarno untuk mengadakan pertemuan negara-negara non-blok. Pertemuan antara negara-negara non-blok diadakan di Kairo, Mesir pada 5 sampai 12 Juni 1961. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok di Yugoslavia. B. Perkembangan gerakan non-blok. Gerakan non-blok mengadakan pertemuan rutin yang disebut konferensi tingkat tinggi. Pada 2016, gerakan non-blok mengadakan konferensi tingkat tinggi di Pulau Margarita, Venezuela. KTT GN 1017 diselenggarakan pada 17 sampai 18 September 2016. Dalam konferensi tingkat tinggi tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan pentingnya negara-negara anggota gerakan non-blok bersatu secara politik dan ekonomi serta melawan segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Lalu pada 2019, gerakan non-blok kembali mengadakan konferensi tingkat tinggi di Baku, Azerbaijan. Association of Southeast Asia National atau ASEAN. Latar belakang pembentukan ASEAN itu yaitu pada zaman dahulu kawasan Asia Tenggara menjadi sasaran imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa barat. Perasaan senasib sebagai bekas negara terjajah membuat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara berinisiatif membentuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Pada 8 Agustus 1967, keinginan membentuk organisasi kerjasama antar negara terwujud. 8 Agustus 1967, 5 tokoh dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina mengadakan pertemuan di Bangkok, Filipina, Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan organisasi bernama ASEAN. Pembentukan tersebut dikenal sebagai nama Deklarasi Bangkok. Perkembangan ASEAN. Pada awal pembentukan ASEAN, hanya beranggotakan 5 pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dalam perkembangannya, negara-negara kawasan Asia Tenggara tertarik untuk bergabung. Lalu ada yang bergabung itu jadi lebih banyak lagi, seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Laos. C. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. 1. Di bidang politik, bertujuan memajukan perdamaian kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk ASEAN Community Security yang bertujuan menciptakan kawasan yang damai di antara negara-negara ASEAN dan negara-negara lain. ASEAN Community Security juga bertujuan menciptakan kemajuan kawasan yang didasari semangat, percaya diri, saling menghormati, dan solidaritas. Kedua, di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara ASEAN dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi antar negara-negara ASEAN dipertegas dalam konferensi tingkat tinggi 7 ASEAN diselenggarakan di Singapura pada 1992. Dalam konferensi tersebut, negara-negara ASEAN berusaha meningkatkan kerjasama ekonomi yang mengarah pada terbentuknya perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area (AFTA). Yang ketiga itu bidang sosial.
Dalam bidang sosial, kerjasama difokuskan pada penekanan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesepakatan kerja yang produktif dengan pembayaran yang layak. Kerjasama dalam bidang sosial juga tampak dalam upaya negara-negara ASEAN promosikan diri melalui lembaga-lembaga pendidikan di setiap negara. 6. Organisasi Konferensi Islam atau disebut OKI. OKI merupakan organisasi yang menaungi negara-negara Islam di dunia. Konferensi ini terbentuk karena banyaknya permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, yaitu salah satunya pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 21 Agustus 1969. Peristiwa tersebut mendorong Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko melapori penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Islam. Konferensi ini didukung oleh beberapa negara seperti Maroko, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Somalia, dan Nigeria. Konferensi tingkat tinggi KTT Islam diselenggarakan di Rabat, Maroko pada 22 sampai 25 September 1969. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Rabat. Deklarasi Rabat menegaskan keyakinan atas agama Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi. Dalam Deklarasi Rabat juga disepakati pembentukan Organization of Islamic Cooperation OIC atau Organisasi Konferensi Islam OKI. Yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting atau JIM. Pada 13 Juli 2019, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menghadiri acara peresmian Tugu Persahabatan Republik Indonesia Kamboja di Kampong Thom, Kamboja. Indonesia berperan dalam proses tercapainya perdamaian dan rekonsiliasi Kamboja melalui penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting JIM hingga tercapainya Paris Peace Agreement pada 1991. Langkah nyata Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam diwujudkan dengan pertemuan Jakarta Informal Meeting 1 pada 25 sampai 28 Juli 1988. JIM 1 merupakan media untuk mempertemukan faksi-faksi yang bertikaian di Kamboja dan menyelesaikan masalah Kamboja-Vietnam. Untuk menindaklanjuti JIM 1, pada 16 sampai 18 Februari 1989, pemerintahan Indonesia dan ASEAN mengadakan Jakarta Informal Meeting 2 atau JIM 2. Pertemuan ini dijabarkan berbagai kemajuan bersifat teknis sebagai tindak lanjut dan penyeragaman persepsi pada JIM 1 dan JIM 2. Pelaksanaan JIM 1 dan JIM 2 kemudian dilaporkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dan dalam KTT ASEAN di Brunei Darussalam pada 1989. Keberhasilan pelaksanaan JIM 1 dan JIM 2 meningkatkan cara pandang negara-negara ASEAN terhadap Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari saya juga, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.